Nih kalau ngaji kumpul begini, masya Allah luar biasa bang. Po ngaji udah nggak ada dah. Ngaji aja udah ngaji. Ngaji nggak ada batas waktunya. Jangan pakai ngomong ntar tua-tuaan. Jangan. Ngaji nggak ada batas waktunya dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Kalau udah di bedong lagi berarti abis sudah mujur ngalor mau amil di bedong. Mati dah. Hati-hati mau amil. Siapapun yang dipegang amil mati. Macam-macam mau amil. Bu, ngaji aja kumpul kita di pengajian, dosa dirontogin kita ngaji, dosa diusak, dihapus, ditipek, digebeg. Ikutin guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Ustaz saya nggak bisa baca kitab ini, bawa aja, tibang bawa, apa susahnya? Guru kebet, ngikutin guru tutup. Mata guru udah tutup kita masih kebet aja. Temen nyolek, halaman berapa sih po? Gue kebet doang, lu nanya lagi. Datang aja, pahalanya gede po ngaji. Kenapa? Karena kita ngaji, dosa dirontogin, pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah segenap para alim ulama, para kiai dan para asatidzah, segenap para tokoh masyarakat yang kami muliakan, terkhusus yang sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Fatoni selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Gunung Sindur, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Mahdi selaku Ketua MUI Desa Rawakalong, Al-Mukarram Al-Ustadz Kang Deden Ketua DMI Kecamatan Gunung Sindur, dan segenap para guru yang lainnya yang mohon maaf nggak kesebut, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Bapak Camat Kecamatan Gunung Sindur, abang saya Bang Ustadz Haji Jamaluddin SIP MSI beserta istri. Yang sama kita hormati Bapak Kades Rawakalong, abang saya Bang Haji Wardi beserta ibu. Dan yang sama kita hormati Sekdes Rawakalong Bapak Haji Sawani SH, dan para kadus sedesa Rawakalong, Bapak RT RW Sahibul Wilayah Kampung Ciater, dan juga ketua Majelis Taklim dari berbagai Majelis Taklim sedusun Ciater, dan juga para guru yang lainnya, orang tua, para tokoh yang gak kesebut karena cuma 9 yang ditulisin. Namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid, para ibu, bapak, hadirin, hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang sejam setengah, udah tengah malam. Yang enak kita singkat aja, doa langsung makan. Setuju? Setuju. Puji syukur malam ini kita panjatkan kehadirat Allah, saya bisa hadir dan silaturahim dengan jamaah warga Kampung Ciater dan jamaah Masjid Jami Nurul Huda yang insya Allah peringatan Maulid malam ini dalam rangka tablik akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447H, mempererat ukhuwah Islamiyah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nunduk dikit bang. Rawakalong, 5 Oktober 2025. Alhamdulillah. Kori kita lupa kesebut Ustadz Mujiono SH, ya Allah mantul dah. Dan juga Bang Herman Baya Ketua RT, kembali lagi Bang Herman, ada lagi mana? Herman Sule, ya Abang DKM, tuh, udah semua ada di situ tuh. Foto lu mana belak? Nggak ada. Kagak ada orang foto di depan, bukan cablak. Oh iya. Dadakan ini ke.
Ya. Ngenes amat belak. Doain MC kita Bang Cablak sehat selalu. Amin. Dan juga kita doain umurnya panjang. Amin ya Allah. Sampai kiamat kurang seminggu dan insya Allah langsung jadi presiden. Presiden apa guru? Lah iya rakyatnya setan semua. Tinggal dewek-dewek loh. Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, Maulid merupakan bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah. Ya Bu, ya Bu, apaan? Au, ngaji nenek-nenek, gurunya masih ada, jatah au. Beliau Rasul adalah sosok manusia paripurna. Mau nyontoh apa aja ada pada diri Nabi. Pak Ustadz, saya kan ini guru, Rasulullah ngajar. Maka mulialah sebagai guru. Kenapa? Karena guru profesi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan kecilin guru. Apalagi sampai dikata guru beban negara. Ya kan, ya kan? Pak Ustadz, saya kan ini jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustadz, saya kan pedagang, Rasulullah dagang. Pak Ustadz, saya kan ini mubaligh, Rasulullah dakwah. Pak Ustadz, saya kan kepala rumah tangga, Nabi punya anak bini. Kepribadian Rasulullah komplit. Beliau cinta dan sayangnya terhadap umat dunia dan akhirat. Wajar kalau malam ini kita buat cecek nangka Belanda, becek-becek jalan juga. Artinya bikin acara peringatan Maulid karena kecintaan terhadap Rasulullah. Rasulullah Ibu, kalau kita bandingkan cinta kita dengan Rasulullah, Rasulullah dengan kita jauhnya luar biasa. Mana buktinya kecintaan Nabi terhadap umat? Nabi sayangnya sampai dari dunia sampai akhirat, dibuktiin sama Nabi, enggak pakai kaleng-kaleng. Waktu beliau mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Apa kabarnya? Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia segera dicabut. Apa pendapatmu Muhammad? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Dan jaminan apa Allah mencabut nyawaku? Luar biasa bang. Nabi, sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan. Luar biasa po. Tapi Nabi enggak egois, Nabi enggak langsung girang mentang-mentang dijamin masuk surga lebih dulu. Enggak, mentang-mentang dapat privilege girang gitu, mentang-mentang dapat tunjangan sebulan 100 juta sehari 3 juta, enggak langsung joget-joget. Bu, ini jaminan sorga. Rasulullah enggak pakai girang banget, enggak. Tapi Rasulullah bilang lagi, ya Rob, itu jaminan buat saya, nggak peduli saya mah, yang penting umat saya. Jaminannya apa? Allah bilang lagi, ibu tenang Muhammad. Wah, alhamdulillah, luar biasa. Nabi masih belain umat, masih mikirin kita po. Nabi tuh, Nabi iya nyaut apa? Masih mikirin kita. Enggak mentang-mentang udah dijamin duluan langsung girang gitu, hore enggak tuh. Ya bener Bu, ya Bu. Sayangnya dunia akhirat, waktu mau wafat luar biasa Nabi sayang sama kita. Detik-detik mau dicabut nyawanya, lagi sakaratul maut, sampai ngomong kepada Allah, ya Rob, inikah sakitnya sakaratul maut umat saya yang dirasakan nanti? Apa kata Rasulullah? Kalau memang sakitnya begini, limpahkan semua sakitnya sakaratul maut umat saya, limpahin ke saya aja ya Rob, limpahin, jangan umat saya ngerasain sakaratul maut begini. Nabi, kok Nabi nggak nemu, udah mau wafat nyari-nyari kita, ummati do Nabi mau wafat nyari-nyari kita, lain sama kita kalau mau mati. Lagi sekarat anak kita kumpulin, mat, sin, roh, kumpul. Hadiah lu bilangin yang bontot,
Romannya Bapak udah nggak kuat bawa penyakit. Sini Bapak mau ngomong sama lu, ngumpul ya. Hadiah lu bilangin semua. Romannya Bapak udah nggak kuat bawa penyakit. Sini kumpul. Kalau memang Bapak udah nggak ada umur, rokok pinggir jalan lu jangan jual Ji. Mau ngapa Pak? Punya Cina. Lah kita mau mati masih banda yang dipikirin Pok. Nabi tuh, Nabi mikirin kita. Nabi sayangnya Bang luar biasa. Di dunia sayangnya dibuktiin, di akhirat dibuktiin lagi. Kagak percaya, ada ceritanya. Nih saya ceritain. Ini sebenarnya cerita rahasia Cing. Bagaimana rahasia kan mau diceritain? Iya, di teater doang nih saya ngomong. Tempat lain nggak? Ngomong juga. Ya sama baik kata gitu Pak. Jangan bilang siapa-siapa ya. Oke siap Guru. Jangan bilang siapa-siapa nih saya ceritain. Bu, Bang, nanti nih ketika datang kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, kagak ada yang hidup termasuk malaikat, mati tinggal. Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan, kalau berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Kagak ada yang nongol Cing. Rebah semua. Udah kiamat siapa yang berani nempil? Mana itu pemimpin-pemimpin yang zalim, yang suka naikin pajak buat rakyat? Nggak ada yang bangun Bang, rebah semua. Lah kiamat, ini kan cerita kiamat lah, jangan baper. Serem, kiamat, jangan baper lah, ini cerita kiamat lah, jangan baper lah. Serem. Jangan baper lah ya, jangan baper lah. Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah, kagak ada yang bangun Bang. Allah nyombong di situ. Mau udah pantas banget, nggak ada lagi. Saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Ya Allah, itu leher botol kenapa kecil Bang? Dicekekin mulu tiap malam sama dia. Di situ keluar ibu dari mulut Rasulullah yang mulia. Apa yang diucapkan Jibril? Kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bininya, tapi yang beliau cari kita orang Ciater. Alhamdulillah. Ya Allah Po, kata malaikat Jibril, mohon maaf Muhammad, umat lu kayaknya sih masih rebah semua nih, gue sih kagak tahu urusannya, gue mah tugas gue bangunin doang dari kuburan ini. Ayo udah kita berangkat yuk. Berangkat kemana Jibril? Ke surga. Suruh siapa? Allah yang nyuruh. Udah yuk berangkat kemon. Akhirnya malaikat Jibril Bu ngajak Rasulullah OTW ke surga, naik Grab. Ada Grabnya, namanya Buruk, sesuai aplikasi. Sampai ke surga. Di dalam surga Rasulullah ibu kayak orang nggak betah Bang, bengong. Nabi di surga mukanya rada galau, bete, gabut. Kan yang punya surga nggak enak ngelihat begitu. Ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob. Nggak betah di surga? Betah ya Rob. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, sudah enak di sini. Dapat tunjangan gede, kursi empuk. Gaji naik lagi, enak lagi. Itu mah DPR ya, beda. Saya mau udah enak ya Rob, udah enak di surga, udah pokoknya udah nikmat banget. Tapi kenapa bengong begitu? Kayaknya nggak betah di surga. Saya bengong begini ya Rob, mikirin umat saya ya Rob. Saya nggak mau enak-enakan di surga sendirian, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Mau apa sekarang kau Muhammad? Ngomong, izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya ya Rob. Saya mau nengokin umat saya. Rasulullah, ibu bapak udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Kagak nemu yang model begini. Kagak, udah nggak nemu. Udah masuk DPR melupa. Di demo aja nggak nongol, ya kan? Nggak keluarin ajong udah. Akhirnya rame kan pada demo, ya Bu, coba demo pertama 25 Agustus kemarin ditemuin ya kan, direspon enak, nggak bakal ada jadi kerubutan, nggak bakal ada jadi kerusuhan. Tuh begitu maksudnya. Makanya kalau ngomong biar bener, enakan dikit, bikin statement.
Orang yang mau bubarin DPR itu orangnya mental tololnya sedunia. Kan PA itu, Pok. Ya kan. Akhirnya rakyat marah, akhirnya rame demo di mana-mana, akhirnya demo ditunggangin, ting mau ditunggangin, akhirnya rame penjarahan di mana-mana. Bapak Roy Suryo lagi nyari ijazah Pak Jokowi, ngapa ketemunya ijazah Saroni? Bu, Rasulullah di dalam surga keluar, Pok, nengokin kita. Nah, baru kita nih manusia seluruhnya dihidupin lagi. Hari kebangkitan tiba. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat dikumpulin lagi jadi satu sama Allah, dihidupin lagi. Saat itu kita butuh pertolongan, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, Pok. Bini gak kenal laki, sudahan laki dah. Nggak bakal kenal sama bini di sono. Masing-masing bawa diri, biar kata kita semuanya saling kenal. Kagak ada, masing-masing repot dan sibuk dengan masing-masing dirinya. Saat butuh pertolongan, matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, aus sudah pasti, Pok. Kita mati kagak bawa air di sono, nyari air kemana? Ayo, caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomaret udah nutup, nggak nemu di sana, Pok. Apalagi galon isi ulang, kagak ada. Saat butuh pertolongan kita ngadu, rame-rame kita datang ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, engkau bapak moyangnya manusia, tolongin kami, cucu lagi kesusahan. Nabi Adam, Pok, ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue juga lagi keblangsak ini. Punya dosa dulu di sorga, nggak boleh makan buah khuldi, gue embat juga. Nabi Adam dosanya satu, makan buah khuldi doang, diusir dari sorga. Model kayak kita, Bang, dosa banyak pengen masuk, kan kagak nyeklek urusan. Nabi Adam karena rayu-rayu Ibu Hawa dirayu sama iblis. Akhirnya kan yang namanya banyak kemauannya kan Ibu Hawa ngerayu-ngerayu. Maka jangan heran ada bahasa Hawa nafsu, nggak ada Adam nafsu. Bu, Nabi Adam dirayu-rayu sama bininya, ayo dong ayang beb, mam dong tayang. Buah khuldinya mam, tuapin ya, tuapin. Deh kolokan banget. Akhirnya kerayu-kerayu, Bu. Nabi Adam makan buah khuldi. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Kalau kena kegodaan perempuan teklok udah kita. Nabi Adam aja kerayu. Akhirnya dimakan buah khuldi, nyangkutlah di tenggorokan buah khuldinya. Maka kaum Adam, bapak-bapak, ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya, ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin di kupingnya, Bang, ini buah khuldi ya? Tapi Nabi Adam makan buah khuldi, nyangkut di tenggorokan. Ibu Hawa ngikut makan juga, tapi nyangkutnya nggak di leher, nyangkutnya di dada. Alhamdulillah. Tuh, syukur, Pok, nyangkut di dada. Bagus ya? Bagus. Coba nyangkut di dengkul. Ribet lah. Anak nangis minta tetein, angkat dengkul dulu. Mimi tayang Mimi lah, ribet kok. Ribet udah urusannya. Ribet udah. Alhamdulillah nyangkut di dada. Nyampe di dada tebelah dua. Bersyukur, Pok, tebelah dua. Malah kalau satu doang kayak tumor. Bagus itu, desainnya luar biasa. Allah yang mendesain, Bu, anti penyok, anti karat, anti lumut, anti pecah, higienis, cuman gampang ngample. Maaf. Bibir lu ngample. Oh, maksudnya biar jelas. Kan lebah ngamplenya itu kan lebah lurah bisa. Ya kan ternyata elo. Iya. Nama itu kadar lurawarsa. Lurawarsa. Iya, yang udah basi. Nabi Adam gak sanggup nolongin. Jangan sama gua dah, gua ribet ini, tanggung jawab di hadapan Allah. Coba datang ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin, dia orang Jawara. Ada perombongan kita ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, aduh Mang liar.
Mas Elo emang dulu bahasa Ada apa? mang, nanaonan si laing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Gunung Sindur. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua juga ribet tanggung jawab di hadapan Allah. Ngurusin anak kagak bisa tuh. Satu-satunya bocah si Kanan gojek naik getek dia kagak mau. Jamuan kelebuk ngikutin orang kafir. Jangan mau gua dah, noson aja ke Ibrahim. Ibrahim bisa kali nolongin. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja bang. Jangan mau gua. Jangan. Gue juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali bu, bang nangis di hadapan Allah. Mau dia kayak kita, mau bohong sebenarnya jadi lalap. Kagak nangis nyengir mulu, apalagi tukang bohongin rakyat. Ono masuk ini cakep. Ya Allah, Nabi Ibrahim katanya jangan mau gua, coba datang sama Nabi Isa no. Isa bisa kali nolongin, dia mau orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Rame-rame kita ke Nabi Isa po, ini bisa tolongin apa? Nabi Isa dari jodoh godek aja, jangan mau gua, jangan dah kata gua jangan. Gua Nabi paling miskin, gua bapak nggak punya, bini nggak punya, makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa nggak berani, Nabi Isa nggak bisa nolongin, nggak punya bini, maka Nabi Isa nggak punya bini, Nabi Isa nggak punya bini, tukang lighting diomelin. Baru kali ini tuh seujek-ujek tukang lighting diserbu nenek-nenek. Wah, ras terkuat sedunia. Lu so tau. Lu emak, satu emak aja kita ribet. Mah ngeri itu. Lagian lu mancing-mancing aja, suwe banget. Apa sih? Enggak. Begini, mohon maaf, Apa kalau tuh? nengoknya jangan deket lurah. Emang apa? Jangan kan situ. Sayang dari maghrib nggak dikasih kue, apalagi situ jangan nengok kemarin kagak enak. Ini gak apa-apa Black nih, lu kan kekurangan ion, ini Iya. minum ini. Ini apa nih? Oh, Pokari. Pokarin, ya. Lu nih bolu pecah-pecah minum ini. Blak, ini mulut lu pecah-pecah. Kenapa ke? Oh, Iya emang, ya lu emang kagak berasa kalau bol pecah-pecah. ya kerasa sih Nah, guru. iya, itulah kenapa bol mengkirut. Kenapa bol mengkirut? Karena dia dicuci doang, nggak ditriska. Oh, jadi kisut. Ya Allah, parah lu Black. Kalau sih Ya dimulai-mulai. lu, Ke Pokari, ke daging apa yang bisa motong? Ya, di mana daging mah kagak ada yang bisa motong itu. Ada Black, daging bool. Lah kagak ada guru. Lah itu kalau lu berak emang kagak kepotong. Kagak ngoyor. Nggak mungkin lu bawa gunting lu ceklis, kagak dah. Itulah daging yang bisa motong. Masa munjung aja panjang loh. Mana sih? Ini gara-gara ngomong ke situ-situ jadi kenyang cablak. Lu nyambur-nyampurin aja. Mbok mah tepok tangan aja Romi negesin. Daging apa yang bisa motong? Iya. Iya bener juga Iya, ya. iya. Kalau nggak dipotong ngoyor kemana-mana ya. Iyalah, Iya. panjang lah numpuk. Nah kalau dikali mah kuatan ngelilit kaki kita guru. Orang kaget, terang bulan kan Terang bulan. dikali. Ya ini kaget nih, pisang apa tai? Pisang apa tai? Artinya yang ngomong, kayaknya pisang. Iya. Kata temennya, tai itu. Terus datang lagi, itu mah pisang. Pisang kali. Nautin. Iya, tai itu. Pisang. Dia pergi jalan berdua, dia balikin lagi. Kayaknya si pisang tadi ono. Akhirnya dicomot bu dia. Iya. Apa gua kata? Apa? Tai. Hawa malam bu. Emang ribet po kalau ada dia mas saya jadi ceramah kagak konsen, ada dia resnya. Dah orang cablak diem baik. Iya, resnya dia mau po. Jadi saya nulat ikut-ikutan sama dia. Blak sini dah. Lo doyan jengkol nggak? Alhamdulillah doyan guru. Peteh. Lo doyan mah hobi banget guru. Lo kalau kencing di kamar mandi kan bau tuh. Lo bau banget guru. Itu cara ngilangin baunya gampang di kamar mandi. Pakai obat. Bukan. Pakai pewangi. Bukan. Pakai apaan? Pakai buah lencak. Masa lencak bisa ngilangin bau? Bisa siapin 2 butir, sumper ke hidung. Hilang baunya Plak. Pete, jengkol, kencing biar
Iya kan? Ya, Pak Camat, mohon maaf, saya nggak ikutin salah. Iya. Saya ikutin jadi sama-sama PA jadinya. Apa-apa Blak. PA mah sama-sama PA. Yang penting empok-empok pada tawa. Amin. Daripada Jepuyang mikirin lakinya nggak pulang-pulang, tawa aja kok. Laki udah hitam pakai didoain, jangan pakai didoain. Ya Allah putihkan suami saya, jangan begitu. Biarin hitam nggak apa-apa, yang penting keras. Insya Allah. Keras apanya? Kemauannya. Oh, ya maksudnya biar jelas. Untuk usaha begitu. Amin. Jadi keras untuk kemauannya, kerja untuk membahagiakan rumah tangga. Betul. Biar jelas. Makanya tawa aja Pok. Tawa. Orang yang kagak mau tawa cuma dua. Yang pertama sakit. Yang kedua utangnya banyak. Melegeg aja. Berarti tadi Ibu RT yang main kayak banyak utang. Lah main kosidah? Ada. Oh begitu aja. Iya. Ilok apa Blak? Dia tadi videonya ada, coba diulang. Weh. Ya, mohon maaf ya Guru. Ya. Bu, selingan dikit. Dia kalau kita nggak ajak ngomong, emang gue itu ngomong diri takutnya. Emang kita gila apa? Orang juga nyangkanya emang lu gila Blak. Iya kan kalau lu nggak gila nggak laku lu. Ya sih kata ketua MUI juga hidup mendingan gila Pak Camat. Iya enak jadi orang gila. Enaknya di mana? Enak kan kalau jalan tengah jalan ya kan, mau dikelaksonin. Titit nggak pinggir-pinggir ya. Kamu ya orang gila. Oh iya selamat dong. Selamat bener. Orang gila. Cakep juga Ustaz Tile ngomongnya. Iya bener. Kalau orang bener? Orang bener mah marah udah melin. Bego lu goblok lu tengah-tengah gitu. Iya, Kalau orang gila emang enggak lah. Karena nih gila. Lagi jalan dia masuk aja ke rumah orang jam makan ya. Itu orang gila. Oh siapa yang masuk dalam? Cablak. Iya. Oh biarin dia mah? Gila. Iya. Biarin aja cuma gila. Kalau orang bener? Orang bener mah langsung ditangkap dikata maling. Iya, lalu kan gila biarin dia mah kasih makan ya gitu. Saya kesempatan gila dari tadi nggak dikasih makan Guru. Udah tenang aja Blak, udah disiapin no. Alhamdulillah nasi sama ayam. Bukan. Apaan? Potongan. Potongan daging. Potongan udah ada. Ya daging. Potongan balok. Bu. Terus ya ceritanya bagaimana tuh? Nabisa dimintain tolong atau Nabisa jangan sama gua, jangan dah. Gua juga ribet. Gua mah kesian, Nabi paling susah, bapak nggak punya, bini nggak punya, makanya jomblo seumur hidup Nabisa po. Makanya umatnya ikut-ikutan nggak kawin juga. Itu teman kita pastor nggak kawin dia, ngikutin Nabisa. Kalau kita kan lain, sayang-sayang ya. Iyalah, masa punya perabotan nggak dipakai. Wah. Masya Allah, satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang nolongin kita hanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ibu sujud di hadapan Allah tuh Nabi sujud. Apa kata Allah? Muhammad angkat kepalamu ngomong minta apa? Ya Rob izinkan saya memberikan syafaat buat umat saya. Inilah yang disebut syafaatul uzma. Rasulullah manggil kita ummati ana laha ummati ta'ali ummati, umatku sini sini. Rasulullah manggil kita. Alhamdulillah Nabi manggil kita po. Cuman yang dipanggil di hari kiamat nggak sembarang orang bang lah, enak aja ada mereknya, ada tandanya lah. Yang jelas mereknya bukan gambar partai, bukan lah. Mereknya apa? Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang nggak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita bersinar. Di akhirat bang, wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangatan hitam? Bukan, karena sering kena air
Maulid sukses malam ini. Musola yang akan jadi masjid kita Nurul Huda semakin penuh isinya. Di musola Masjid Nurul Huda kita nih, Masya Allah, saya yakin sholat Jumat, sholat subuhnya terutama jamaahnya penuh, terutama sholat subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Bu, kalau udah 3:30 Lurawardi itu ngasih kabar. Di sini ada yang tahim 3:30. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Sama enggak? Di kampung saya mah di sini sama. Kampung saya begitu kok. Sama di sini subuh. Bangun. Hah? Kagak. Kalau enggak bangun juga marbot bilangin cara banguninnya ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu, subuh pasti bangun laki kita kok. Siapa yang matinya lo? Bininya ngomong, lo yang mati bang. Kagak bangun-bangun subuh. Maka ini maulid sukses berhasil. Ayo kita jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan sesuai tema kita, mempererat ukhuwah Islamiyah, menjaga persatuan, kesatuan bangsa. Masjid musola simbol demokrasinya umat Islam. Di Masjid Nurul Huda ada aturan yang gak tertulis. Siapapun masuk Masjid Nurul Huda copot sendal, buka sepatu. Aturan itu nggak bisa diganggu gugat. RT masuk masjid copot sepatu T. RW masuk masjid buka sepatu W. Lurah masuk masjid copot sendal Rah. Camat masuk masjid buka sepatu. Pak nih Pak, orang apa yang mat-mat aja nih. Gubernur masuk masjid buka sepatu Nur. Termasuk presiden masuk masjid buka sepatu. Pinter anak-anak. Ya Pok, dijaga kesuciannya masjid. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan usil. Orang mau datang dari mana kek, jangan usil. Lu datang dari mana bang? Dari Kidul, ngadep Kulon. Nah, dia dari mana? Dia dari Wetan itu, ngadep Kulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, ngadep Kulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah. Kalau sudah masuk masjid semua, jangan ngomongin warna kulit, jangan ngomongin soal suku. Warna kulit begini kita kagak pesen kok. Jangan ngomongin warna kulit. Potongan muka kita begini emang kita mesen? Kita kagak mesen. Jangan ngatain orang dong. Kadang-kadang usil banget itu orang, hidungnya lucu ya. Hidung orang aja bacain, orang kagak mesen. Ya bang, ya bang. Iya, dari suku apapun dia dilahirkan, warna kulitnya apapun, kalau dia muslim saudara kita. Islam udah mengajarkan tuh persatuan demokrasi. Menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya juga sama, dalam sholat pakai bahasa yang sama. Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, rameh masjid kita. Bingung malaikat. Yang Sunda takbir Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaonan silaing euy. Teman kita dari Padang kencangan lagi Allah nan gadang. Malaikat ngomong rance bana. Ya po. Yang kesian saudara kita dari Ambon, Allah singa lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mati lama-lama. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indo. Masya Allah, demokrasi di masjid luar biasa. Kalau semua sudah masuk ke masjid, ayo sholat jamaah terapin. Syaratnya 2, ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh. Ya aja lo. Makmum siapa aja Pak Ustadz, dia kan tukang mabok itu, boleh jadi makmum? Lah boleh. Tibang makmum, emang mabok apaan dia? Tuh kalau naik mobil muntah mulu. Itu membeda enak guru.
Iya lo tibang makmum mah nggak ngapa-ngapa Pak Ustadz, tapi kan dia bacanya nggak fasih. Boleh emang jadi makmum? Lah boleh, ketinggalan 1 rakaat aja boleh jadi makmum. Tapi nggak sembarang orang jadi imam. Imam mau mimpin orang banyak, kalau imamnya bego makmumnya geblek, kacau sholat bang. Dulu kejadian tahun jebon, bener po, ada 4 orang goblok, bego, blow on, tolol, PA, minum es ditiup. Itu orang PA tuh, dia kira ngebul panas ditiupin tuh es. 4 orang goblok sholat di musola nih, musolanya udah tua, atasnya pagar tikus mulu isinya. 1 jadi imam, yang 3 makmum. Pas lagi atahiyat tikus jatuh di depan imam, gede botak. Profesor tikus. Kaget imam, atta tuh tikus jatuh. Mau atahiyat kagak jadi. Batal nggak Pok? Lah batal. Temennya yang belakang maksudnya bagus, menegur imam, men gak ngerti caranya, dia nyolek. Lagi sembahyang jangan ngomong. Berapa yang batal? 2. Temennya yang tengah kan nyikut, lu juga ngomong. 3 udah yang batal. Harusnya temennya yang 1 kan selamat ini dia. Jangan nyaut kencang banget. Untung gue diem aja. Nah, ini orang PA. Maka kita pengen kebersamaan, kekompakan, kelar maulid. Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama, berakhlak kepada Allah. Kelar maulid semakin meningkat kualitas ibadah kita. Masjid syiar, alhamdulillah, pengajian rame. Ini kalau ngaji kumpul begini, masya Allah luar biasa bang. Po ngaji udah nggak ada dah. Ngaji aja udah ngaji. Ngaji nggak ada batas waktunya, jangan pakai ngomong ntar tua-tuaan, jangan. Ngaji nggak ada batas waktunya, dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Kalau udah di bedong lagi berarti habis sudah, mujur ngalor, mau amil di bedong, mati dah. Hati-hati mau amil. Siapapun yang dipegang amil mati. Macam-macam mau amil. Bu, ngaji aja kumpul kita di pengajian, dosa dirontogin kita ngaji, dosa diusak, dihapus, ditipek, digebeg. Ikutin guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Ustaz saya nggak bisa baca kitab ini, bawa aja, tibang bawa, apa susahnya? Guru kebet, ngikutin guru tutup lah tutup. Mata guru udah tutup kita masih kebet aja. Temen nyolek, halaman berapa sih Po? Boleh kebet doang, lu nanya lagi. Datang aja, pahalanya gede Po ngaji. Kenapa? Karena kita ngaji, dosa dirontogin, pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000 rakaat, boro-boro membayang terawih aja ngeliat jadwal imam. Malam ini imamnya dia, ya lama nih, lama udah dia kalau jadi imam kan lama banget ini, gedeg banget, lama pindah kita terawih. Kecuali imam yang cepat favorit udah tuh, nah gue demen nih. Dia kalau jadi imam kan cepat banget nih, baca usoli, kalau pakai usoli lagi sembahyangin Allahu akbar dolin, Allahu muslimalih, wa minallahu ta'ala imamulih. Bila nenek nyungsep juga dia. Jangan cepet-cepet lah. Pahalanya gede, dosa dirontogin, silaturahim kita nyambung, amin. Ini kita kalau nggak ada pengajian, jarang kumpul kita di pengajian, jarang kita silaturahim, jarang kita ketemu begini ya Pok. Lah iya, ini kita bisa mandang wajah guru kita, ibadah, kumpul begini, dosa dirontogin, pahala dapat, silaturahim nyambung. Orang yang rajin silaturahim umurnya panjang, rezekinya murah. Amin. Rezekinya murah. Ama mati rada jauh, tuh rajin silaturahim. Padahal Israel udah pegang catatan. Ada catatannya tanggal 5 Oktober 2025. Hari Minggu malam Senin saya berangkat ke teater Kampung Rawakalong sono, Gunung Sindur. Mau ngapain ke sono kata Allah? Tuh malaikat Israel ditanya, mau nyambut nyawa orang sono ya Rom? Lah emang ada catatannya? Udah ada nih, ya udah berangkat lo, hati-hati salah cabut. Berangkat ke teater sini, pas mau dicabut orangnya nggak ada di rumah. Israel laporan, ya Rob orang nggak ada di rumah, kemana? Kata tetangganya pergi muli di lapangan dekat musola Masjid Nurul Huda. Oh jangan, kata Allah, jangan dicabut, orang lagi ngaji dengerin ceramah. Tunda, tuh ditunda. Kalau pengen dicabut juga ntar aja pulang acara. Ini Romana kagak ada yang pulang. Ntar jadi pada kagak balik.
Pak Kades repot. Allah, luar biasa kok ditunda. Dengar ceramah dia alhamdulillah, ntar malam mau bangun tahajud. Lagi tahajud kagak jadi lagi ya Rob. Orang tahajud ini tunda aja ntar subuh. Tuh, lagi sholat subuh dia ingat ntar sebelum masak mau sholat duha dulu nih, doain laki saya ngojek. Sholat duha deh, ya Allah rezeki saya, laki saya lagi ngojek nih, kalau masih di atas langit turunin ngapa, kalau masih ada di bawah bumi kuat. Setiap waktu kita jalanin dibatasin sama Allah waktunya. Makanya saking pentingnya waktu, Allah bersumpah pakai nama waktu. Kita nggak lama tinggal di teater, enggak lah. Makanya Rasulullah bilang, Bu, ini kudu kita ingat-ingat. Rasulullah ngomong, apa kata beliau? Umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Ini Nabi yang ngomong. Nyontoh Nabi cuma 63. Umat-umat yang lain umurnya panjang. Kenapa? Karena Nabi Adam dikasih 1000 tahun umurnya. Rata-rata terus 1000 tahun ke bawah. 950 tahun Nabi Nuh umurnya. Rata-rata semua umatnya segitu. Lah kita umat yang terakhir, umat baginda Nabi Muhammad 63. Nyontoh Nabi dikasih jatah tinggal di dunia 63. Nabi po 63. Maka kalau kita nyontoh Nabi segitu doang jatah kita bang. Maka yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan. Lah harap makan yang enak-enak udah. Jangan pakai pantang-pantang, membat aja udah. Lah sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus. Tiap tahun nambah umur kita. Apa yang nambah? Bilangannya doang nambah po. Ulang tahun dah, ya kan? Bilangan doang nambah. Tapi hakikatnya sisa umur yang Allah kasih kurang. Manfaatin. Untuk apa? Takarub kepada Allah. Jangan sampai disindir kita sama lagu qasidahan. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Kenapa? Karena teater ini di dunia ini kita lagi transit, lagi ngerantau. Yang namanya ngerantau pasti ingat pulang. Orang ngerantau itu pasti ingat pulang bu. Kalau ada orang ngerantau nggak ingat pulang, itu mah bahaya. Semuanya kita bakal pulang. Makanya Allah bilang telah berpulang ke rahmatullah. Pakai bahasanya pulang. Kenapa pakai pulang? Karena bahasa pulang itu enak. Orang pulang. Ya bu. Dulu zaman kita sekolah SD ada gurunya galak banget, pelajarannya kita kagak demen, diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Girangnya luar biasa, kita hore, lompat dari atas meja manggul kempek. Kenapa kita girang? Karena boleh pulang. Pulang enak sebenarnya. Pulang haji enak nggak? Enak, diumumin nama kepala kloter, Bapak Ibu jamaah seminggu lagi kita akan balik ke tanah suci, ke tanah air. Semuanya kebayang udah bang, genteng rumah kita udah kebayang. Kenapa? Girang pulang dari tanah suci ke tanah air, disambut di bandara, disambut di asrama haji, diarak sampai rumah bang, dipasangin petasan, kayak gamis udang igel, wangi banget, dibeliin kasur baru, spray baru, duduk di situ. Temennya datang dia ceritain Mekah Madinah, temennya datang dia ceritain Mekah Madinah, cerita dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai lupa sembahyang. Kayak modal perlu bantuan orang, ngadepnya ke panggung karena ada yang didengerin. Kita hidup pun saling perlu. Bukan berarti kiai penceramah mau balik lebih hebat.
Fata Morgana untuk amal yang mulia agar mencapai mati yang surga. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Bapak Ibu jangan pulang dulu, baca doa dulu, ntar dulu pulang aja no. Ya. Kita baca Fatihah, minta kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita keluarkan, kita infakkan, kita jariahkan untuk pembangunan Masjid Jami Jabal Nur, insya Allah dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Dan kita minta kepada Allah agar semua kita diberikan sehat walafiat. Allah kasih panjang umur dalam taat ibadah. Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari penyakit. Doakan juga para orang-orang tua kita, ibu bapak kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Beliau semua diampuni dosa-dosanya. Allah terima amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Doakan anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak dijadikan anak-anak kita menjadi anak yang solehin dan solehat. Doakan pula guru-guru kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita yang hari ini dalam keadaan dikasih musibah penyakit, Allah angkat segera penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya sedia kala, insya Allah. Mudah-mudahan doa kita semua dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan para guru, para kiai, para ustadzah kita diberikan kekuatan, Allah berikan kesabaran dalam membimbing kita, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Doakan para pemimpin kita, aparat kita, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, Bapak Lurah, Bapak Camat, dan seluruhnya para pemimpin pejabat kita. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran dalam melayani, mengayomi kita sehingga dapat bermasyarakat dan maslahat untuk masyarakat, dan insya Allah takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya. Dan kita minta pula kepada Allah, malam ini kita kumpul, malam ini kita sama-sama duduk bersimpu di sini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua kelak mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan besar di hari kiamat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir Rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. Karim wa'funi karim wa'funi karim ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma balligh maqasidana faqdi hajatina wa nawwir qulubana washrah sudurana wa tammim mashru'atina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama a'taitana bifadlika ya akramal akramin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala aiban illa satartah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ya Allah atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qabul. Terima kasih ibu bapak hadirin jamaah. Mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. Hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.